Halo, hadir lagi Om Jen, udah kembali lagi. Kita hari ini mau kemana ya? Atau sebenarnya sih ada sesuatu hal yang sedikit menggelitik saya dari dulu. Topiknya itu yaitu kalian lebih pro kemana sih gitu, atau kalian lebih memilih kemana antara menjadi seorang karyawan sejati atau menjadi usahawan, atau kalian membuka usaha untuk jualan. Nah, ini kalian pilih yang mana? Kalian pro yang mana? Karyawan sejati, pilih karyawan sejati atau ke usahawan sejati. Nah, kita akan mencari tahu di orang-orang sekitar, di masyarakat sekitar, pilih yang mana, karena masih banyak sekali perdebatan nih. Ada yang memilih karyawan, ada yang menjadi usahawan. Oke, let's we see. A few moments later. Oke, untuk yang mungkin yang pertama tetangga kita dulu kali ya, yang kita akan tanya-tanya tentang ini nih, ada kayaknya bos besar nih. Bos, gimana Ya, sehat bos? Alhamdulillah sehat. Ini kan ente karyawan nih. Nah, ini mau nanya nih, enak karyawan apa usahawan? Wira usaha itu lebih bagus. Ya, masa depannya lebih panjang dan juga penghasilnya tak terbatas. Itu kalau wira usaha. Beda dengan karyawan ya. Karyawan itu sebenarnya gajinya itu UMR kalau karyawan ya. Tapi kalau menurut saya UMR itu bukan upah minimum regional. Tapi kalau menurut saya pribadi UMR itu upah membatasi rezeki. Betul nggak? Iya, karena rezeki kita itu dibatasi oleh perusahaan. Dan hanya segitu aja Nah, ya. iya, kalau misalnya dari kampung itu UMP nih, upah minimum provinsi. Tapi kalau menurut saya itu UMP itu upah membatasi, ya upah minimum Pembatasan. iya pas-pasan gitu ya, Pas-pasan. untuk makan pas-pasan gitu ya. UMP untuk makan pas-pasan. Emang benar, pas-pasan kita buat makan. Mau nabung aja susah. Mau makan mikir-mikir makan apa hari ini. Apa besok kita mau makan, apa enggaknya kan keuangan kan terbatasi juga gitu. Tapi bukannya jadi usahawan itu juga ada kekurangannya, yaitu kita kan nggak bisa hari ini rame hari ini sepi gitu bos. Itu tergantung niat kita sendiri, ya kan. Dan juga kan dari agama juga ya, selama kita mau berusaha ya pasti kita ada hasilnya, ya kan. Jadi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tuhan itu tidak akan mengantisipasi hasilnya apa yang kita usahain gitu ya. Gitu. Yang penting kita niatnya benar-benar niat, benar-benar berusaha ya pasti ada aja lah rezekinya ya. Orang yang dagang aja di pinggir jalan nih, sama Allah itu dikasih rezeki, apalagi kita yang mau berusaha, mau keliling-keliling gitu ya, apa menawarin produk apa segala macam ya pasti ada aja rezekinya gitu. Ada aja ya. Makanya kita berpikir positif aja lah gitu ya. Selama kita berusaha ya pasti insya Allah ada hasilnya gitu. Dan juga Allah juga tidak akan merubah suatu kaum ya, apalagi merubah manusia, kecuali kalau kita berusaha dan berdoa. Itu aja sih. Ini kata-kata bijaknya mantap ini, kata-kata bijaknya nih. Makanya ya Dengar tuh. Makanya dari itu ya ingat, tanamkan dalam diri kita itu ya, Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum ya, kecuali kalau kita dengan berusaha dan berdoa gitu. Mantap. Tuh dengerin tuh.
Tuh dengerin kata-katanya itu. Iya. Itu kata-kata bijak dan mantap itu tuh. Iya. Tuh harus dipertahankan itu kata-katanya itu ya. Berarti karyawan atau usahawan nih? Mendingan usahawan aja. Iya. Usahawan. Usahawan itu ya selama kita berusaha itu pasti akan mendapatkan kesuksesan yang maksimal dibandingkan dengan kita sebagai karyawan itu ya nggak ada maksimalnya, sampai kapanpun juga ya segitu-gitu aja gitu Mantap. pendapatannya. Tapi kalau mau ditanya lagi, usaha apa nih yang lagi pengen nih? Saya usahanya itu yang makanan lah, cemilan gitu ya, karena kan itu kan kebutuhan kita sehari-hari ya. Mungkin resikonya itu apa dari basinya, apa misalnya kalau macam makanan ringan gitu kan apa digigit sama tikus atau kecoa bau. Nah itu ya kita yang harus jaganya dari situ sih sebenarnya. Ya itu kan seleranya kan kepada mereka masing-masing mau usaha apa. Ya itu ya tergantung niat mereka sih sebenarnya. Semua usaha itu bagus, cuman tergantung diri kitanya aja jalannya seperti apa. Oke, sip. Oke, mantap jawabannya. Iya. Terima kasih, Bos. Oke siap. Oke, salam ya. Jangan lupa nih subscribe nih ya. Ya. Buat teman-teman subscribe ya, Ya. channelnya nih Om Yun. Oke siap. Ya. Oke, terima kasih. Ingat tuh kata-kata bijaknya tuh ya. Iya. Oke, tadi udah salah satunya tetangga kita ya sudah kita tanyakan, ternyata dia lebih memilih menjadi seorang usahawan. Setelah ini kita akan keluar, kita tanya-tanya orang yang di luar, kita tanya karyawan-karyawan yang ada di daerah sini, mereka menjadi karyawan atau menjadi usahawan. Nanti kita keluar ya, kita tanya-tanya orang-orang yang ada di sekitar. A few moments later. Oke, seperti yang udah aku janjiin nih ya kan, gue mau review atau coba bertanya kepada orang-orang tentang milih apa sih menjadi karyawan atau usahawan. Oke, di sini ada saya Bapak Gubernur Jawa Barat ini, namanya Bang Piri. Oh, ini Bang Piri mau nanya nih Bang, pilih jadi karyawan atau usahawan Bang? Kalau disuruh pilih nih Bang. Kalau disuruh milih jadi usahawan lah. Alasannya kenapa Bang? Ya kalau usahawan kan usaha sendiri, nggak diatur sama orang. Oke. Berapa kita mau dapat uang tergantung dari diri kita. Karyawan kan pasti semuanya udah diatur, dari jam kerja, peraturan, atau kita dapat uangnya berapa pasti udah diatur. Oke, tapi kan karyawan kan tiap bulan dapat gaji nih Bang. Usahawan itu belum tentu kita kadang sehari turun, kadang sehari naik, itu kan nggak jelas gitu tuh. Gimana tuh Bang? Ya, kalau bekerja juga kan kita bekerjanya sama seorang usahawan. Ya, kalau usahawannya itu collab atau bangkrut, kita juga nggak dapat duit, sama aja kan. Gitu namanya. Berarti lebih baik mana, usaha atau karyawan? Ya kalau disuruh milih ya bagusnya usahawan. Tapi kan untuk jadi usahawan kan nggak segampang kita bekerja jadi karyawan. Banyak yang harus dipikirin, Ya, modal, terus jam terbang, terus usahanya mau di bidang apa. Kalau bekerja kan kita tinggal masuk ke sebuah perusahaan, ya udah bekerja aja sesuai dengan rulesnya. Kita tinggal dapat uang kayak gitu aja. Tapi kan ada batasnya, pasti dibatasin gitu loh. Batasnya kita dapat uangnya berapa udah ditentukan sama perusahaan. Berarti memang kalau menurut Bang Piri enak jadi ini ya, usaha atau dagang ya. Ya. Oke. Terus kalau yang kerja itu biasanya kan kalau kerja itu kan tiap bulan dapat. Nah, ada nggak sih kecenderungan karyawan itu menjadi usahawan atau usahawan itu menjadi karyawan? Ada aja bisa. Bisa ya. Ya, kan orang karyawan juga sebenarnya kan nggak mau selamanya jadi karyawan. Kadang sambil kita bekerja, ya belajar bagaimana caranya berbisnis atau berusaha. Kalau udah di jalannya ada modal atau ada jalan keluar untuk usahawan, ya pasti akan jadi usahawan. Dan orang usahawan bisa jadi karyawan ya bisa aja. Kalau usahanya nggak berjalan bagus, collab atau bangkrut,
bekerja, mungkin dengan berat hati dia memilih lagi jadi karyawan dan bekerja di sebuah perusahaan lain. Karena nggak ada ini kali ya, skill untuk berdagang atau apa kali ya. Oh, oke. Terima kasih Bang masukannya. Berarti dari Bang Pilih itu ini lebih baik jadi usahawan ya. Oke, sip. Makasih Bang Pilih. Oke, selanjutnya nih kita ada Bang Ucup. Saya mau nanya-nanya dulu nih. Namanya Bang Muhar. Bang Muhar, Ya, lebih milih jadi pegawai atau jadi usahawan? kalau saya mah dua-duanya kalau bisa. Kalau bisa dua-duanya. Alasannya? Alasannya ya itu. Jadi kita belajar dulu, misalkan dari nol kita belajar dulu dari perusahaan besar. Nanti sekiranya sudah pintar, baru usaha mandiri. Usaha mandiri ya itu usaha sendiri. Istilah kata kita belajar ilmunya dulu dari orang-orang perusahaan besar, cara-caranya mengolahnya bagaimana, ilmunya diambil, baru kita bisa ada modal, baru kita usaha sendiri, mandiri. Menurut saya sih gitu. Berarti dua-duanya ya. Ya, Pertama dari karyawan belajar, kerja, ambil ilmunya, setelah itu diterapkan. ya. Kalau memang ada modal dan niat usaha gitu ya. Kenapa nggak langsung jadi usaha? Kalau jadi usaha, terkadang kalau kita kan ada istilah kata ilmunya kan kurang. Kalau istilah kata kita belajar dari orang lain dulu, kita nyari dulu istilah kata lebih banyak ilmunya daripada kita sekolah gitu. Lebih bagusan kita praktek langsung, kerja sama orang lain langsung. Gitu. Sekolah tinggi juga belum tentu kerja bagus kan. Ilmunya juga belum tentu praktek. Ya. Berarti memang harus yang kerja dulu, pelajarin, Ya, baru jadi usaha. sambil Praktek. kumpulin duit buat modal. Iya. Oke, berarti dua-duanya lah ya kesinambungan berarti ya. Satu sama yang lain. Oke. Terima kasih Bang Muhar. Woi, nih. Si besar nih, si big besar nih. Ya, big sama dengan besar. Iya. Bang, mau nanya Bang. Jadi karyawan apa jadi usahawan Bang? Kalau bosnya enak jadi karya jadi usaha, Usaha. Alasannya Bang? waktu lebih banyak, Waktu lebih banyak. Oke, Iya. terus? kita bisa memanage waktu dan meminimalisir keuangan kita sendiri. Emang karyawan nggak bisa meminimalisir keuangan kita sendiri gitu? Maksudnya uang berputar. Kalau di Karyawan? sini kan setiap bulan stok segitu aja. Oh gitu. Jadi memang karyawan gajinya segitu aja. Iya. Kalau usaha kadang. Bisa lebih Tapi dari kan- karyawan. Tapi kan karyawan kan, tapi kan usaha kan kadang ada turunnya juga tuh. Ah, itu Setiap pasti. hari naik terus gitu. Di situ Kalau karyawan kan tetap. Ya, di situ tantangannya, Gitu. tantangan buat pengusaha. Bagaimana kita memutar otak. Oh gitu. Iya. Karena kita memutar otak. Karyawan kan juga muter otak dong kerja. Gimana tuh? Masanya sih gitu aja kalau karyawan masuk pulang jualan udah. Tantangan lebih berarti dari buat pengusaha daripada karyawan. Gitu. Iya, Berarti lebih milih usaha usaha. pada karyawan. Kalau ada modal. Kalau ada modal, Ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba usaha di tengah jalan itu bangkrut gimana Bang? ya kita berintis lagi dari nol. Lagi dari nol. Kegagalan adalah tanda sukses keberhasilan. Wah, mantap Jo. Ini kata-kata notifnya dicatat tuh. Ya. Tadi kata-katanya apa tuh lupa juga tuh. Ya kan? Oke, makasih Bang. Oke, Bang. Semoga usaha bisa membuka usaha yang lebih baik. Amin. Makasih Bang. Makasih, Bang. Oke guys, itu tadi udah gue coba tanya-tanya ke masyarakat dan karyawan yang ada di sekitar. Jawabannya bervariasi sih, tapi lebih banyak mungkin ke mereka inginnya jadi seorang usahawan gitu. Gue sih nggak tahu ya alasannya mereka yang mungkin
tadi juga udah lo tonton juga alasannya mereka kenapa mereka mau jadi usahawan. Karena ada yang bilang karena lillahi ta'ala, rezeki itu harus dicari ya kan, dan juga berdoa gitu. Dan juga ada dengan jawaban ya karyawan kan gajinya cuma sekian gitu loh, setiap bulan mereka dapat sekian gitu loh. Sedangkan usaha mungkin bisa lebih ya, itu menurut mereka gitu loh. Cuma kalau menurut gue sih, dari pribadi gue ya, gue cuma ini seorang usahawan gitu. Kalau menurut gue ya mereka kan penghasilannya nggak begitu, nggak bisa flat setiap bulan dapat sekian gitu kan. Apalagi di saat masa pandemi seperti sekarang gitu loh. Sehari mereka kadang dapat berapa, besok mereka dapat berapa, karena itu mereka usaha, itu nggak tentu gitu. Usahawan itu seseorang dengan pemasukan yang nggak tetap dan nggak tentu gitu. Hari ini mereka dapat berapa, hari ini mereka mungkin misalkan mereka dapat besar, besok kita nggak tahu mereka dapat berapa, atau besok mungkin mereka drop di bawah. Karena gini, ada lebihnya, ada kurangnya sih. Kalau lebihnya karyawan itu apa, kurangnya seorang karyawan itu apa, dan lebihnya dari usahawan itu apa, dan kekurangannya apa gitu kan. Ya ada plus minusnya, kalau menurut gue sih ada plus minusnya gitu loh. Jadi kayak usahawan itu kita ngomongin karyawan dulu deh. Kita ngomongin karyawan ya. Karyawan mereka tiap bulan dapat gaji tetap gitu loh. Standar minimal UMR itu kalau mungkin daerah Jakarta sekitar 4,2. Itu flatnya mereka tiap bulan dapat. Mereka bisa mungkin bisa mengukur gitu loh, atau membelah atau membagi keuangan mereka. Oh ini buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu gitu. Mereka bisa dengan gajinya mereka yang setiap bulan ada gitu, setiap bulan ada dengan minimal UMR gitu, atau bahkan yang di atas UMR pun banyak gitu kan. Nah, kekurangannya mereka ya mereka itu hanya dapat dari gaji saja gitu, hanya dapat dari gaji aja, nggak ada yang masuk dari lain. Ataupun mereka dia mau masuk dari usaha sampingan lain ya balik lagi mereka harus usaha gitu. Dan sedangkan untuk usahawan atau pedagang, atau mungkin kita bisa lihatnya bilangnya pedagang kali ya, atau yang kecilnya, usaha itu sehari aja nggak tentu gitu loh. Lu hari ini rame, besoknya kita nggak tahu gitu, nggak tahu rame apa enggak gitu loh. Dan kalau secara pribadi gue gitu kan, gue punya target gitu loh. Gue punya target, nggak tahu deh kalau orang ya, mungkin setiap usahawan atau pedagang yang lain atau orang yang mau buka usaha pasti punya target setiap bulannya. Kalau dari gue pribadi, gue punya target setiap bulannya gitu. Misalnya contoh, setiap bulan gue harus minimal dapat standar UMR gaji Jakarta untuk usaha gue, usaha apapun itu misalnya ya kan. Soalnya gue usaha casing ya kan, minimal gue harus dapat 4.200.000 sebulan gitu ya kan. Itu target gue gitu, target gue contoh ya kan. Nah, di saat berjalannya waktu ya kan namanya usaha, kita setiap hari kan kita nggak tahu, setiap hari kita nggak tahu usaha itu hari ini lancar seperti yang tadi gue bilang, hari ini rame, besok sepi, dapat 5 atau dapat 3 jualan customer itu pun udah alhamdulillah gitu ya kan. Tapi di saatnya rame, bisa 10 pembeli sampai 10 ke atas gitu kan. Dan kalau dihitung-hitung ternyata tiap bulan ternyata nggak nyampe nih UMR. Target gue kan 4,2 nih setiap bulan untuk usaha gue. Ternyata gue nggak dapet nih, paling cuma sekitar 3,5 atau 3 juta, atau intinya di bawah target gue itu 4,2 misalnya gitu kan. Ya itu sebuah resiko gitu loh, memang itu sebuah resiko gitu loh. Makanya kalau ada yang bilang jadi usahawan itu enak atau fine gitu loh,
ya sebenarnya lu salah besar gitu, lu salah besar. Lu akan merasakan lebih pahit, lebih pedih ya kan jadi seorang usaha, karena apalagi baru awal-awal merintis. Wow, itu sakitnya luar biasa. Kalau orang bilang sakitnya luar biasa. Awal-awal merintis itu naik turun ya kan, naik turun penjualan, belum sepinya, belum memanage keuangannya gitu. Jadi jangan lo remehin seorang usahawan. Dan lo menurut lo usaha itu mudah, itu di luar ekspektasi lo coba aja, bakalan ada rintangan, halangan, semua itu bakalan ada gitu. Tapi enaknya seorang usahawan, di saat lo jualan udah bisa mencapai target setiap bulannya atau bahkan lebih, berarti usaha lo udah punya nama ya kan, usaha lo udah mulai dikenal, dan lo siap-siap bakalan mendapatkan pundi-pundi uang yang akan terus menerus, dan siap-siap mengelolanya pun juga bakalan lebih ribet lagi kalau menurut gua gitu loh. Kalau dari gua sih gue sih pengennya dua-duanya gitu. Di saat gue menjadi karyawan, gue punya gaji tetap, gue punya usaha juga gitu loh. Ya termasuk orang yang gimana ya, kalau gue tuh nggak berpaku sama satu titik. Kalau dari gue gitu loh, gue karyawan, gue karyawan, gue di situ nabung. Benar apa tadi kata tadi dari bang siapa gitu, nabung dulu sampai dapat modal, dan di saat ada modal kita buka usaha, kita merintis ya kan. Dan di saat sambil berjalannya waktu kita akan belajar di mana baik, buruk, benar, salahnya. Oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar di bidang usaha kita. Dan di saat kita sudah mulai tidak bekerja lagi, kita masih punya pegangan satu, yaitu usaha kita. Syukur-syukur usaha kita ada beberapa. Kalaupun usaha kita cuma satu, dikuatkan aja, dipelajarin terus, dikembangkan terus agar usaha kita itu maju. Jadi di saat kita sudah nggak punya kerjaan lagi, atau di saat kita sudah mencapai umur dari batasan karyawan sekitar 40 tahun atau 35 ke atas, kita masih punya pegangan, yaitu ya usaha kita, ya dagang kita gitu loh, ya dagang kita. Jadi lu harus, kalau dari gue sih lebih baik ya dua itu aja gitu loh. Lalu jadi karyawan dan lu juga punya usaha gitu loh. Karena menurut gue dua-duanya itu ya berkesinambungan gitu loh. Saling menutupi gitu. Di saat usaha lo sepi, lo masih bisa jadi karyawan, lo bisa ada gaji di situ, ada pemasukan di situ ya kan. Di saat lo usaha lo udah lumayan maju ya kan, dan lo sudah mencapai batas karyawan lo di atas 35 ke atas atau 40 ke atas ya kan, lo masih punya pegangan, lo masih punya usaha gitu ya kan. Di saat lu sudah stop menjadi seorang karyawan, lu masih punya usaha yang harus lu kembangkan. Syukur-syukur usaha lu sudah berkembang. Kalaupun usaha lu masih belum begitu berkembang ya kan, lu majuin terus. Karena gue punya beberapa teman yang memang, gue punya sedikit cerita ya, gue cerita sedikit. Gue punya beberapa teman, dan salah satunya teman gue ini dari teman gue SMP gitu. Dia, gue kenal banget, sahabat gue banget gitu kan. Dia dulu kerja di suatu retail lah ya, gue nggak bisa sebut lah ya, di suatu retail, dan retail minimarket gitu. Dia memang pertama kali masuk jadi pramuniaga, terus dia rajin kerjanya, jadi naik lagi, akhirnya dia jadi kepala toko. Memang dari dulu gue tahu dia tuh jiwanya tuh jiwa dagang banget gitu. Dia jiwa dagang banget, dan akhirnya beberapa kali dia mau diangkat menjadi seorang supervisor atau SPV, dia nggak mau, dengan alasan seorang SPV itu lebih ribet, dia nggak mau kehilangan waktu dengan keluarga, dan dia bilang gue juga mau usaha gitu loh. Sampai gue bilang, lu sayang banget cowok,
mendingan lu kerja juga sambil lu ngerintis usaha juga gitu. Ternyata dia ngomong sama gue, dia ngomong begini, usaha itu nggak bisa setengah-setengah. Kalau lo mau buka usaha, lo harus terjun langsung di situ gitu. Ya kan? Gue udah beberapa kali dagang dan sambil kerja, dan itu hasilnya nggak maksimal gitu loh. Jadi di saat ini gue udah punya suatu usaha, gue udah punya modal, gue udah ngebuka juga. Jadi dia usahanya tuh usaha telur, agen telur, dan itu oke banget menurut gue sih, dia berkembang banget gitu. Nah dia bilang mau nggak mau gue harus terjun ke situ gitu loh. Dan akhirnya dia melepas pekerjaannya untuk menekunin di usahanya dia. Sampai detik ini usahanya masih berdiri dan berkembang. Wow, itu menurut gue keren banget. Itu sahabat gue dari SMP, dan itu gue banyak belajar waktu itu dari dia. Banyak belajar banget dari dia, karena memang dia mungkin dari ininya kali ya, dari apa, udah passionnya dia tuh udah dari dulu udah ke dagang atau usaha gitu loh. Mau usaha apapun udah pernah dia lakuin. Dan gue juga udah pernah beberapa kali nyoba dagang, nyoba usaha, dan ada usaha gue juga yang agak berkembang juga, tapi akhirnya banyak juga usaha gue yang loss gitu loh, karena gue masih sering join sama teman gitu loh. Kalau menurut gue sih, daripada lu join sama temen, lu mendingan buka usaha sendiri. Cuman kalau memang lu belum mampu atau belum siap, ya coba lu join dengan pembagiannya kalau menurut gue yang baik ya gitu loh. Karena ya manusia gitu kan, lu join meskipun dengan sahabat sendiri, ya balik lagi gitu loh. Di saat kita sudah menuju tahap dewasa, pasti kebutuhan juga banyak. Kita nggak bisa pungkirin gitu loh, di saat ada pembagian hasil yang memang tidak merata, pasti bakalan komplain gitu, walaupun itu sahabat sendiri gitu loh. Makanya kenapa gue bilang kalau lo join itu harus pendapatannya harus merata, ya itu gitu loh. Kalau lo nggak percaya, lo coba aja lo join usaha sama teman lo gitu loh. Karena gue udah beberapa kali dengan teman gue, dan itu akhirnya bubar gitu loh. Tapi ada beberapa juga yang join sama temen gue dan akhirnya terus, tapi karena kita bubarnya bukan karena apa, kita bubarnya itu karena memang nggak ada waktu untuk terjun di situ gitu loh. Karena waktu itu gue masih kerja, teman gue juga kerja gitu loh. Makanya kalau lo emang memilih usaha, lo harus fokus ke usaha lo itu gitu loh. Oke, ya balik lagi sih semuanya ke lo masing-masing, ke kalian masing-masing gitu loh. Mau milih jadi usahawan atau karyawan, semua sama bagusnya, semua ada kelebihannya, semua ada kekurangannya. Dan kalau dari gua sih mendingan dua-duanya gitu loh. Lo jadi karyawan sekaligus lo buka usaha gitu. Jadi buat memanage masa depan lo juga, biar lo nanti di saat sudah kedepannya sudah nggak ada kerjaan, lo masih punya usaha dan lo kembangin usaha lo itu gitu loh. Itu sih dari gue, dari choice dari gue, dan itu pendapat juga dari gue. Kalau memang ada yang salah, silakan, atau kritik atau saran silakan komen di bawah ya gitu loh, di komen. Nanti kita saling sharing gitu loh. Kita saling sharing, lu mau sharing enggak bagusan karyawan begini, oke silakan. Lebih baik usaha lu begini. Oke silakan, kalian komen di bawah ya, komen di bawah. Ada di bawah itu kolom komennya nanti ya. Kita saling sharing, kita saling terbuka, kita saling membangun bersama. Oke, terima kasih dari gue Om Jen sudah mencoba mendengarkan pendapat dari masyarakat, dari orang-orang sekitar tentang kalian pilih siapa sih, karyawan atau usahawan. Itu jawabannya masing-masing oke, jawabannya masing-masing baik gitu. Nextnya kita akan coba mendengarkan pendapat yang lain. Tetap stay tune terus di channel Om Jen. Sampai jumpa, see you.